Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat yang tiada hentinya, sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Baik, kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari Selasa kemarin saya nggak bisa ngisi karena memang lagi batuk-batuknya gitu ya. Jadi nggak enak kita ke masjid batuk-batuk gitu. Alhamdulillah sekarang sudah mendingan. Nah, kita lanjut aja di bagian yang kelima ya, dalam fardunya wudu, yaitu wal khamis ghuslur rijlaini ma'al ka'bain, yaitu membasuh kedua kaki sampai ke kedua mata kaki, ka'bain. Liqaulihi ta'ala wa arjulakum ilal ka'bain. Maka basuhlah kedua kaki kalian sampai ke kedua mata kaki kalian. Itu untuk wajibnya, fardu wudu yang kelima. Fa'ala, ini ada perbedaan pendapat para ulama. Fa'ala qira'atin nasbi, yaitu wa arjulakum ilal, wa arjulakum, ada juga yang membaca dalam surat Al-Maidah ayat 5 ini wa arjulikum. Nah, apa bedanya? Dilihat dari ayat sebelumnya ya, ayat sebelumnya ya. Hingga terjadi perbedaan pendapat para ulama. Kalau dibaca dengan wa arjulakum yakunul ghuslu muta'ayyinan, maka membasuh kaki itu jadinya wajib. Membasuh kaki itu jadinya wajib. Jadi membasuh ya, atau mencucinya, ghuslun ya. Kemudian wa taqdir, ukurannya jadinya ayat tadi wa ghsilu arjulakum. Jadi maksudnya di sini sambungan ayat sebelumnya, yaitu wamsahu biruusikum ya. Tapi ada sebelumnya wa ghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Nah, kalau diatofkan atau disambungkan dengan ayat sebelumnya wa ghsilu wujuhakum wa ardiyakum, yaitu membasuh muka dan tangan. Kemudian ayat selanjutnya wamsahu biruusikum, ada kata bi di sini hingga ruusu. Ruusu dibaca biruusikum karena ada huruf bi. Tapi setelah ayat ini ada kata wa arjulakum. Kalau disambung dengan wamsahu biruusikum wa bi arjulikum. Nah, harus di sini ayatnya di Al-Qur'an. Kalau dimasukin disambung situ, maka maksudnya kalau dibaca arjulikum itu cukup dengan membasuhnya saja, bukan mengusap. Wamsahu, seperti pembahasan kemarin kan, kalau kepala itu cuma diusap saja, tidak diigsilu, tidak dibasuh, tapi diusap. Itu wamsahu. Kalau disambung dengan wamsahu biruusikum wa arjulikum, maka kaki itu cukup diusap saja. Nah, ini pendapat yang kedua. Tapi yang pertama tadi dibaca dengan wa arjulakum, yang sambungkan dengan ayat yang sebelumnya wa ghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Nah, sama-sama hurufnya nasab fathah, arjula bukan arjuli. Kalau kita baca arjuli berarti dia usap saja, kaki usap. Tidak benar pendapat para ulama. Kemudian
Sehingga yang diambil di sini pendapat pertama jadinya wagsilu arjulakum, bukan wamsahu bi arjulikum, bukan seperti itu. Ini pendapat yang pertama. Wa ala qiraatil jar, kalau seandainya dibaca dengan arjulikum, ya, maka dia wamsahu bi ruusikum wa bi arjulikum. Maka basuhlah atau usaplah kepala kalian dan kaki kalian, usap sama-sama diusap. Ini tapi dalam sunnah fasunnah Nabi bayyanatil al-ghuslu, dijelaskan bahwa itu maksudnya adalah membasuh. Walau kana al-mashu jaizan, kalau seandainya membasuh kaki itu boleh, la bayyanahu sallallahu alaihi wasallam walau marrah, maka Nabi akan menjelaskannya juga walaupun cuma sekali. Kama fa'ala sallallahu alaihi wasallam fi ghairi dzalik, seperti yang dilakukan Nabi di kasus selain daripada itu. Seperti di tempat wudu yang lain dijelaskan. Qala an-Nawawi fi Sharh Muslim, berkata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, ya, Imam Nawawi ini termasuk pensarah Sahih Muslim. Kalau yang mensarah kitab Sahih Bukhari namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa ittafaqa ulama ala anna al-murada bil ka'baini huna, bahwa tersepakat para ulama maksud dari al-ka'bain di sini, ya, tadi al-ka'bain ilal ka'bain, ya, dua mata kaki, ya, itu maksudnya al-uzmanu an-nati'an baina as-saq wal qadam, yaitu dua tulang yang menonjol antara betis sama telapak kaki. Ini maksudnya dua mata kaki. Sudah tahu lah kita, ya. Tapi ada pendapat lain juga, ya. Maksudnya ka'bain ini. Ada pendapat lain, ya. Wa fi kulli rijlin ka'ban, dan setiap kaki itu ada dua mata kaki. Jadi ada dua mata kaki. Ini yang wajib, kita mencuci kaki itu wajib sampai di mata kaki. Mau lebih boleh, ya. Mau lebih, tapi jangan berlebihan juga. Sampai ke atas ini kita cuci. Dan cuman mata kaki aja. Fi kulli rijlin ka'ban, ada dua mata kaki setiap kaki. Wasaddad, ini yang pendapat wasaddad ar-Rafidah qabbahullahu taala anhum. Telah keluar fatwa yang ngawur dari ar-Rafidah. Rafidah itu salah satu golongan Syiah. Syiah itu juga itu pecah-pecah juga gitu. Bukan hanya Sunni aja yang pecah, Syiah juga pecah. Dan ternyata ada Syiah juga yang sama dengan Sunni Aswaja. Misalkan Syiah Jaidiyah. Jadi tidak bisa kita ratakan semua Syiah ini sesat, ya. Ada Syiah yang sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni. Kalau Syiah Rafidah ini jelas mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka kafirkan Ali doang. Bahkan ada Syiah ini yang mengatakan, sebagian Syiah juga yang garis keras ini, mengatakan bahwa malaikat Jibril itu salah kasih wahyu kayak gitu, ya. Salah dikasih wahyu, salah alamat, yang seharusnya Allah perintah kepada Ali kasih wahyunya, dia kasih ke Muhammad. Nah, ini golongan-golongan Syiah itu ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang sama dengan kita. Jadi tidak bisa kita pukul rata. Qabbahumullahu ta'ala, semoga Allah memburukkan mereka gitu. Doa Imam Al-Hisni ini. Faqalat, mereka berkata, fi kulli rijlin ka'bun, dalam setiap satu kaki itu ada satu ka'bun tadi. Ka'bun. Ada satu ka'bun, bukan dua. Wa humul azmul ladzi fi zuhril qadam. Dan mereka mengatakan ka'bun di sini adalah sini, yang di tabi'ah kaki ini, di telapak di atas telapak kaki ini, bukan ini. Bukan seperti yang kita pahami ini. Para ulama kita pahami. Wa hukiya hadza an Muhammad bin Hasan As-Syaibani, dikatakan juga di sini, diriwayatkan, dihikayatkan dari Muhammad bin Hasan
Abu Hasan Asy-Syaibani, salah satu murid langsung dari Abu Hanifah, wala yasihu, itu tidak benar. Wa hujjatul ulama fi dzalika naqlu ahlul lughah wal istiqaq. Dan ini juga hujjah dari para ulama yang dinukilkan tentang itu, bahwa dua mata kaki itu dari para ahli bahasa dan ahli istiqaq. Istiqaq ini ahli yang memahami asal usul kata, ilmu yang memahami asal usul kata. Dari mana asal kata ini? Misalkan Ka'bah. Ka'bah ini kenapa dinamain Ka'bah? Itu namanya ilmu istiqaq. Kenapa ini dinamakan Ka'bah? Karena Ka'bah itu artinya segi empat. Nah, makanya Ka'bah disebut segi empat. Begitu juga ikhlas, kholas, yaitu melepas. Melepas tanpa memikirkan imbalan atau apa-apa. Nah, itu namanya ilmu istiqaq. Bahwa dari ilmu istiqaq sama ahli bahasa mengatakan Ka'bun di sini itu adalah kedua mata kaki ini. Ini namanya Ka'bun, bukan seperti pendapat orang-orang Syiah. Ka'bun itu adalah zahirnya telapak kaki, pundak kaki ini. Kemudian wa hadzal hadits as-sahih alladzi nahnu fihi yadullu lidzalik. Karena di sini ada hadis yang sahih dan kami kepadanya menunjukkan lidzalik, untuk hal itu, terkait dengan masalah kesahihan, kebenaran dari kata Ka'bain itu adalah dua mata kaki tadi. Fa fihi, dan di sini hadisnya, fa ghassala rijlahul yumna ilal ka'baini wa rijlahul yusra kadzalik. Nabi mencuci rijlahu, kakinya yang kanan, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Kemudian wa rijlahul yusra kadzalik, begitu juga ketika mencuci kaki kiri sampai di ka'bainnya, sampai kedua mata kaki. Ini hadis yang sahih. Fa asbata fi kulli rijlin ka'bain, maka bisa ditetapkan di sini bahwa setiap kaki ada dua mata kaki, tidak satu. Nah, dari hadis ini, Allahu a'lam. Qultu, Imam Al-Hisni mengatakan, saya mengatakan bahwa wa hadisun Nu'man bin Bashir, dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, sharihun, jelas atau gamblang, fi dzalika, dalam hal ini, jelas dalam hadis ini, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqimu sufufakum. Aqimu sufufakum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kami, kata Nu'man bin Bashir, salah seorang sahabat Nabi, ketika Nabi sebelum sholat, Nabi mengatakan aqimu sufufakum, lurusin saf-saf kalian. Aqimu sufufakum. Fara'aitu, dan Nu'man bin Bashir melihat, saya melihat, kata Nu'man, ar-rajula minna, melihat salah seorang laki-laki dari kami, yusliku min ka'bahu biminkabi sahibihi. Dan saya melihat ada seorang laki-laki menempelkan mata kakinya dengan mata kaki saudaranya, temannya. Nah, itu namanya, ini dalil dalam rapatkan saf itu, ditempelin mata kaki itu. Tempelin mata kaki ini sebagai dalil orang-orang Syekh Albani menyampaikan dalil ini. Makanya kita lihat kalau yang pengikut Syekh Albani, maka safnya itu ditempelin tuh mata kaki itu. Coba lihat teman-teman kita di Salafi, kaki nempel dia, gabung mata kaki. Nah, tapi yang dilihat sama Nu'man bin Bashir ini adalah salah seorang, karena dia menganggap maksudnya aksimu di sini adalah nempelin sampai mata kaki, nempelin. Ya. Padahal bukan begitu maksud Nabi. Nabi cuma minta dilurusin saja, tidak harus nempel di kaki. Jadi Nu'man cuma melihatnya saja, salah seorang laki-laki menempelkan mata kakinya. Kemudian maka bahu bika'bi. Kemudian dia tadi mingka bahu, menempelkan pundaknya dengan
pundak saudaranya, sahabatnya. Kemudian wa ka'bahu bi ka'bi. Kemudian dia menempelkan mata kakinya dengan mata kaki sahabatnya tadi. Tempel pundak sama tempel mata kaki. Jadi ini yang diambil oleh pendapat riwayat Imam Bukhari. Tapi bukan berarti itu maksud dari Nabi cuman suruh aqimus shalah. Tidak ada perintah Nabi itu untuk menempelkan pundak atau menempelkan mata kaki. Tidak ada, cuman aqimu sufufakum. Dan Nu'man bin Bashir cuma melihat saja ada seorang laki-laki ini yang menempelkan pundak sama kakinya, mata kakinya, sehingga diamalkan oleh saudara-saudara kita di Salafi. Kalau kita bukan itu maksudnya, sebenarnya sudah lurus, cuman rapat. Maksudnya sini lurus dan rapatkan, enggak mesti biasa aja, enggak mesti harus nempel banget seperti itu, seperti yang kita biasa. Kalau seperti kita ya sudah lurus saja gitu, enggak perlu nempel banget. Itu perbedaan di antara pendapat-pendapat ini. Wa ma'lum, dan diketahui anna hadza fi ka'bil mufsil. Wala yata'atta fil ladzi ala zuhril qadam. Ini bukti bahwa tidak mungkin ini ya, arti dari ka'bun tadi ya, itu adalah berada di atas pundak kaki ya. Jadi otomatis tidak mungkin nih kalau pakai hadis ini, tidak mungkin nempelin ini dalam sholat, nempelin pundak. Kalau menurutnya otomatis di sini inilah makna mata kaki. Ini perbedaan membahas masalah kaki. Wallahu alam, ini yang tetap di dalam ulama ini tetap menyebutkan wallahu alam. Wa alam annal ghusla wajibun idza lam yamsahu 'alal khuf. Ketahuilah bahwa membasuh membasuh kaki itu sampai mata kaki itu adalah hukumnya wajib. Idza lam yamsah 'alal khuf. Kalau bukan kalau tidak pakai sepatu khuf ya. Maka kalau pakai sepatu berwudu itu cukup diusap di bagian atasnya saja. Tapi kalau nggak pakai sepatu dalam safar misalkan gitu, maka wajib kita membasuh atau mencuci kedua kaki kita sampai mata kaki. Wa qira'atul jar mahmulatun ala mashhuf, dan pembacaan dengan arjulikum dengan huruf jar, arjulikum bukan arjulakum, bisa digiring ala mashhuf. Itu adalah bisa digiring untuk ketika membasuh atau mengusap khuf, mengusap sepatu ketika wudu. Bisa, jadi diterima semua. Kalaupun ini di arjuli bukan arjula, maka maksudnya di sini adalah di ketika membasuh khuf atau sepatu. Wa yajibu ghuslu jami'ir rijlain, maka wajib juga membasuh seluruh bagian dari kedua kaki bilma dengan air, wa yunaqqil basarah wasya'ra, yaitu membersihkan kulit-kulit kaki, kemudian wasya'ra atau bulu-bulu kaki yang ada di kaki sampai di mata kaki itu, hatta yajiba ghuslu ma zahara bisik, dan wajib juga membasuh apa-apa yang tampak, yang terlihat dari lubang-lubang kaki. Misalkan kita punya lubang-lubang, misalkan pecah-pecah gitu ya. Ada yang sampai dalam di pecah-pecahnya itu, banyak itu ya. Dan itu pecah-pecahannya itu harus dibersihin juga. Jadi tidak hanya di luarnya saja, sebagian dalam pecahannya enggak dibersihin. Karena di sana bisa jadi ada kotoran. Jadi ada kotoran. Itu wajib dibersihkan. Kalau yang punya pecah-pecahan kaki itu. Itu maksudnya di sini ada lubang-lubang, syakin. Walau wada'a fi syakin sam'atan au hanna. Kalau seandainya di dalam sakin itu, dalam lubang-lubang kaki kita itu ada lilin di sini, bahan lilin yang tak boleh kena air. Kemudian ada henna juga,
celak mata juga seperti celak mata atau celak kaki itu walahu jirmun, dan di dalam itu ada kotoran gitu, dalam lubang-lubang tersebut, jadi harus dibersihkan semua ketika membasuh kaki. La yajzi'u wudu'ahu wa la tasihu salatahu. Maka kalau seandainya tidak dibersihkan dalam lubang-lubang kaki tersebut, kita cuma di luarnya saja, maka tidak sah wudunya dan tidak sah juga salatnya. Maka oleh karena itu yajibu alaihi ijalatu khur'il baragis. Khur'il baragis ini itu kotor-kotoran yang itu berasal dari dalam kaki-kaki kita itu. Bisa saja ada kotoran, ada nih ya, kutu kasur ya, masuk ke dalam kaki kita, dia di dalam lubang-lubang kaki kita itu ya. Haitsu istayqaza minan naum. Ini biasa terjadi ketika kita bangun tidur ya. Jadi kita harus bersihkan. Biasanya ada kutu kasur yang masuk di dalam itu, akhirnya dia di sana, dia pipis di sana. Jadi harus benar-benar bersih. Kalau tidak dibersihkan enggak sah salatnya, enggak sah wudunya, enggak sah salatnya. Falyahtarij an misli dzalik. Maka untuk menjaga dari semisal seperti itu, falau tawadda'u wa nasiya izalatahu thumma alima wajaba alaihi ghuslu dzalikal makan wa ma ba'dahu. Kalau seandainya kita wudu kemudian kita lupa untuk membersihkan itu, kemudian kita tahu kita belum bersihkan, maka kita wajib mengulang membasuhnya di tempat tersebut, atau wa ma ba'dahu, dan setelahnya wa i'adatus shalah, dan mengulang salatnya. Jadi kalau kita lagi salat nih, lupa saya belum bersihin ini, batalin salatnya, bersihin ulang kakinya itu, maka baru ulang salat. Ditakutkan batal salatnya. Far'un. Dan ini yang terakhir, idza istama'a ala shakhsin hadasun asghar wa huwa al-wudu'. Kalau seandainya terkumpul pada salah seorang hadas kecil, maka baginya itu wajib dia berwudu. Wa hadasun akbar, dan digabung dengan akbar, wa huwal ghuslu. Kalau seandainya gabung dengan hadas besar, maka dia wajib mandi. Fa fihi khilafun muntashir. Di sini juga ada khilaf yang masyhur, as-sahih al-mufta bihi yakfihi ghuslu jami'i badanihi bi niyatil ghusli. Yang paling sahih adalah dia harus yang sahih, yang sering diamalkan, al-mufta di sini yang diamalkan oleh para ulama, banyak orang, bihi yakfihi, cukup baginya ghuslu jami'i badanihi, cukup dia mencuci, membasahkan, mencuci seluruh badannya, biniyatil ghusli, dengan niat mandi janabah. Wala yajibu alaihi al-jam'i bainal wudu wal ghusl. Dan tidak wajib gitu ya, orang mandi junub itu menggabung wudu dulu dengan mandi ya. Tidak wajib ya. Wala tartib fi dzalika, dan tidak ada tertib ketika mandi janabah, mandi junub, tidak wajib. Jadi cukup dengan niat saja, kemudian kita ceburin diri dalam kolam, sudah kita sah mandi janabahnya. Tidak harus wudu. Tapi boleh juga wudu dulu, karena sesuai dengan sunnah Nabi SAW dalam hadis riwayat Aisyah sama Maimunah. Kalau riwayat Aisyah, ketika Aisyah meriwayatkan Nabi SAW mandinya itu Nabi wudu dulu. Nah, wudu dulu kemudian baru dia basahin semua badan. Itu riwayat Aisyah. Setelah itu Nabi enggak wudu lagi langsung pergi sholat. Nah, itu ya. Langsung pergi sholat. Kalau riwayat Maimunah, Nabi itu sebelum dia wudu, dia basahin dulu kepalanya. Dia basahin dengan air. Kemudian setelah itu Nabi wudu, tapi belum mencuci kaki. Riwayat Maimunah, cara mandi janabah ini. Setelah dia basuhin semua, pas terakhir sebelum selesai mandi, baru Nabi meniatkan cuci kakinya.
ilal ka'bain, menggenapkan wudunya. Setelah itu enggak wudu lagi, langsung pergi salat. Ini riwayat yang enggak boleh dipakai dua-duanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang harus kita perhatikan, termasuk juga di kuku-kuku kita. Jadi harus dibersihkan tuh kotoran kalau ada, apalagi ada yang hitam-hitam, kita potong dia biar untuk tidak menghalangi air masuk ke dalam kulit di bagian dalam kuku. Itu saja kita cukupkan dengan melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum